Halo Sobat Muda Indonesia, perkenalkan saya Ginda Dwi Wulandari. Halo, saya Ingrid Monika Rumapea. Hari ini kita akan mengenal sosok pahlawan luar biasa, Raden Ajeng Kartini. Di masa ketika perempuan belum bebas bersekolah, beliau berani bermimpi tentang masa depan bangsa. R.A. Kartini menulis surat kepada sahabatnya di Belanda, menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan Indonesia. Beliau percaya, dengan pendidikan, bangsa Indonesia akan maju. Kartini tidak mengangkat senjata, tapi beliau melawan dengan ilmu dan pemikiran. Hari ini, bela negara bisa kita wujudkan dengan belajar sungguh-sungguh dan memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Cinta tanah air dimulai dari hal kecil. Dan Kartini telah memberi teladan untuk kita semua. Kadang kita lupa, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mulai dari hal kecil saja, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, dan belajar sungguh-sungguh demi Indonesia yang lebih baik. Karena cinta tanah air bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Kami cinta tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Panca Jiwa Alphalingga, peserta Latsar CPNS Batch 3, NDH 23, Angkatan 12, Kelompok 3. Halo Sobat ASN, dan saya Melanda. Saya juga peserta Latsar CPNS Batch 3, NDH 24, Angkatan 12, Kelompok 3. Kami berdua akan mengenalkan role model tokoh kebangsaan. Tokoh yang kami angkat adalah Bapak Jenderal Sudirman. Beliau lahir pada 24 Januari dan dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, tegas, dan memiliki semangat bela negara yang luar biasa. Salah satu peristiwa yang menunjukkan nilai bela negara dari Jenderal Sudirman adalah saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Pada agresi militer Belanda II, beliau dalam kondisi sakit paru-paru yang sangat serius. Secara medis, beliau seharusnya beristirahat total. Namun demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, beliau tetap memimpin perang gerilya selama kurang lebih 7 bulan. Inilah wujud nyata nilai bela negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Selama 7 bulan perang gerilya, beliau memimpin perjuangan dalam keadaan lemah, namun semangatnya tak pernah runtuh. Beliau mengorbankan kesehatan, kenyamanan, bahkan nyawanya demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai CPNS, kita tidak berperang di medan tempur, tetapi berjuang melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai bela negara yang kami angkat adalah rela berkorban, yaitu kesiapan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mari teladani semangat Jenderal Sudirman. Salam Pancasila, Merdeka! Yurni, hari ini kita membahas tokoh bangsa yang luar biasa. Sosok yang bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan, tapi juga menunjukkan nilai bela negara sejal. Soekarno adalah presiden pertama Indo dan proklamator kemerdekaan. Memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Soekarno menyatukan bangsa yang beragam. Itu nilai bela negara melalui persatuan dan cinta tanah air. Beliau pernah diasingkan dan dipenjara, namun tidak pernah berhenti memperjuangkan Indonesia. Sebagai CPNS, kita juga punya tanggung jawab bela negara, melalui integritas, pelayanan, dan loyalitas pada bangsa. Semangat Soekarno harus terus hidup dalam diri kita. Bela negara dimulai dari pengabdian terbaik hari ini, untuk Indonesia. Siapa sangka, seorang pemuda yang gemar belajar dan berorganisasi, kelak menjadi proklamator bangsa. Inilah kisah perjuangan I.M. Soekarno dan nilai bela negara yang ia tunjukkan dalam setiap langkah hidupnya. Sejak muda, Soekarno dikenal cerdas dan aktif dalam organisasi. Ia menempuh pendidikan teknik di Bandung. Sebagai seorang insinyur, ia belajar tentang struktur dan perencanaan. Namun dalam pikirannya, yang ia rancang adalah kemerdekaan. Karena gagasannya yang berani, ia dipenjara dan diasingkan. Namun tekanan tidak membuatnya menyerah. Justru semakin menguatkan tekannya untuk merdeka. Hingga pada 17 Agustus tahun 1945, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah yang mengubah nasib bangsa selamanya. Ia mencintai tanah airnya lebih dari dirinya sendiri. Itu adalah bentuk bela negara yang pertama. Ia menyatukan perbedaan suku, agama, dan budaya dalam semangat persatuan Indonesia. Ia rela dipenjara dan diasingkan demi kemerdekaan. Dalam tekanan dan ancaman, ia tetap teguh berjuang tanpa menyerah. Bela negara hari ini bukan tentang peperangan, tetapi tentang belajar, bekerja, dan mengabdi dengan integritas.
Halo semuanya, kami Muhammad Fikri Ramadan dan Muhammad Ragil, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Kelompok 3. Mari kita simak nilai bela negara dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tidak membela negara dengan senjata, melainkan dengan pena dan pemikiran. Nilai cinta tanah air ditunjukkannya saat berani mengkritik pemerintah kolonial melalui tulisan legendarisnya. Baginya, mencintai tanah air berarti berani menyuarakan kebenaran meski risikonya adalah pengasingan. Dalam pengasingan di Belanda, beliau tidak menyerah. Inilah wujud nyata dari rela berkorban. Beliau melepaskan gelar bangsawan Raden Mas agar dapat menyatu dengan rakyat jelata. Ini adalah implementasi nilai sadar berbangsa, bahwa perjuangan bukan tentang kasta, melainkan tentang kesetaraan. Mari kita teruskan api perjuangan beliau melalui karya dan integritas di era digital ini. Membela negara dimulai dari literasi dan edukasi. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Nurul Padilah, dan saya Nesya Agustia, kami peserta Latsar CPNS 2026. Kami akan membahas satu tokoh kebangsaan yang sangat inspiratif dan dikenal sebagai ilmuwan jenius. Wah, siapakah beliau? Beliau adalah B.J. Habibie. Aku tahu itu, beliau adalah salah satu tokoh kebangsaan yang mencerminkan nilai bela negara. Bener banget, salah satu nilai bela negara yang dicerminkan adalah cinta tanah air. Wah, menarik, yuk kita simak kisah beliau. Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai ahli teknologi dirgantara kelas dunia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan sejak muda sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau menempuh pendidikan di Jerman dan berhasil menjadi insinyur pesawat yang diakui serta dihormati di luar negeri. Namun di tengah kesuksesan itu ada satu hal yang selalu beliau pegang teguh, yap, cintanya kepada Indonesia. Ketika Indonesia membutuhkan tenaga dan pikirannya untuk membangun industri penerbangan nasional, beliau memilih pulang. Beliau meninggalkan kenyamanan hidup di Jerman demi satu tujuan, membangun bangsanya sendiri. Perilaku nyata B.J. Habibie tersebut menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air melalui pengabdian terhadap negeri Indonesia. Tidak hanya itu, saat menjadi presiden pun, beliau juga menunjukkan sikap demokratis dan bertanggung jawab di masa transisi reformasi. Semua itu dilakukan bukan demi popularitas, bukan demi kekuatan tetapi demi Indonesia yang lebih maju. Nah, itu kisah singkat dari Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh kebangsaan bela negara. Sumpah, aku jadi ikut bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Makanya, kita sebagai calon ASN belajar bahwa cinta tanah air berarti siap memberikan kemampuan terbaik kita untuk Indonesia. Bener banget tuh, cinta tanah air berarti menjaga nama baik instansi, disiplin dalam tugas, dan terus meningkatkan kompetensi. Mari kita jadikan sikap cinta tanah air sebagai prinsip seorang ASN untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya.